Ana masih bingung antara 4 imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mana yang harus ana ikuti? Soalnya ana pernah dengar saya ikut imam. Bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin, karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Sekarang di muka bumi ini yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah Hanabila, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara Syafi'iyah, gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu, karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. 4 madhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis 1 kitab. Saya punya kitab itu 1, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih 4 madhab sekaligus 1 kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dan Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas kita bisa tahu tuh, gitu kan. Sekarang sudah mudah. Nah, cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini, karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya, gitu kan. Jadi misal dalam hukum A misalnya, kita temukan Syafi'iyah yang lebih kuat dalilnya, kita terima madhab Syafi'i, kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan, tanpa menyalahkan madhab. Tapi di sisi lain misalnya ada madhab Hanabilah lebih kuat dalilnya, kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah. Tapi kita berputar di 4 madhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu a'lam. Jika seorang memakai berbagai madhab dalam ibadah dan muamalahnya, syukron. Iya jemaah, subhanallah. Kalau kita bicara madhab, kapan sih Islam mengenal madhab? Pencetus madhab Hanafi kapan meninggalnya? Tahun 150 Hijriah. Yang kedua, Imam Malik meninggal 196. Kemudian Imam Syafi'i 204. Kemudian Imam Ahmad 204 sekian atau 5 sekian Imam Ahmad. Nah, berarti sebelum itu nggak ada madhab. Madhab ini jamaah membantu kita untuk memahami agama, nggak apa-apa. Artinya kita mau belajar madhab Syafi'i silahkan, tapi jangan fanatik mengklaim kebenaran semuanya dari Syafi'i. Artinya kalau dilihat orang bermadhab Maliki, karena pernah terjadi fanatis terhadap madhab ini, sehingga di Masjidil Haram itu jamaah sholat bergantian. Yang madhab Syafi'i nggak mau bermakmum dengan yang madhab Hambal. Sebaliknya seperti itu, yang Hambali tidak mau bermakmum kepada Syafi'i. Kenapa? Loh gimana? Kita itu mamanya beranggapan bahwasanya makan daging onta itu membatalkan wudhu. Dia beranggapan makan daging onta tidak membatalkan wudhu. Kalau imamnya habis makan daging onta kemudian sholat, menurut kita kan nggak sah dia. Masa kita bermakmum kepada imam yang menurut kita sholatnya tidak sah? Itu sampai seperti itu. Bahkan mereka tidak memperbolehkan nikah beda madhab. Maksudnya apa? Calonmu apa? Syafi'i. Aduh jangan, kau kan Hanafi. Jangan. Oh iya Pak, ini mau nikah dengan wanita Nasraniyah. Oh nggak apa-apa kalau Nasraniyah, kan halal dalam Al-Quran. Ini terjadi jemaah. Maka kalau dikatakan mau belajar lewat madhab, tafadhol, nggak ada masalah. Kau belajar lewat madhab Syafi'i, yaitu madhab yang ada di negeri kita. Tapi ingat, jangan menjadikan madhab itu sebagai tolak ukur kebenaran. Artinya semua yang tidak sesuai, umpamanya ajaran tidak sesuai dengan madhab ini, oh berarti sesat. Nah, berarti udah nggak benar antum. Ukuran kebenaran itu adalah qala Allah dan qala Rasul. Adapun perkataan Imam Syafi'i itu bisa jadi pendapat beliau. Beliau punya pendapat dan imam yang lain punya pendapat. Makanya Imam Malik bin Anas mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semua orang itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr, kecuali yang kuburannya di sini. Dia menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini harus diterima.
Maka kalau antum berkata orang boleh enggak tidak bermadhab? Ya, kalau dia memiliki kemampuan untuk tidak bermadhab, artinya ya dia memiliki kemampuan untuk tidak bermadhab, dia menyimpulkan hukum macam-macam, tafadhol, nggak ada masalah. Atau dia membaca kitab hadis, umpamanya antum kadangkala ada kitabnya Syekh Albani rahimahullahu taala, sifat salat Nabi. Iya, sifat salat Nabi. Antum baca tuh. Antum baca, antum akhirnya amalkan itu. Ingat, jangan sampai menjadikan kitab sifat salat Nabi itu sebagai ukuran kebenaran akhirnya. Antum akhirnya madhabnya Syekh Albani. Karena di situ mungkin Syekh Albani mensahihkan sebuah hadis, ulama lain mendhaifkan hadis itu. Contohnya menggerakkan jari. Syekh Albani mensahihkan hadis itu. Sedangkan yang lainnya tidak mensahihkan. Ketika antum lihat, oh kok kenapa tidak menggerakkan? Tidak sesuai dengan sholat Nabi. Bukan tidak sesuai dengan sholat Nabi, tidak sesuai dengan kitab sifat sholat Nabi. Iya, betul. Maka di sini kita perlu ketahui, kita menghormati para ulama. Ketika antum orang awam, Ustaz, ana baca sifat sholat Nabi, tafadhol, aku amalkan itu, silahkan. Dan Syekh Albani berusaha untuk menyimpulkan pendapat-pendapat dan bisa kita ikutin sebagai orang awam. Tapi Ustaz, ana baca kitabnya Syekh bin Baz, antum lihat. Sebagian ulama, Syekh bin Baz berpendapat kalau setelah ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tangan diletakkan di mana? Diletakkan di dada. Syekh Albani mengatakan tidak, dilepas. Antum ikut mana? Di sini kita kan kadangkala kita mengatakan tidak bermadhab. Madhabnya orang awam itu ikut para ulama mereka. Orang nggak ngerti, ya sudah, dia tanya. Kan Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama yang mengerti ketika kau tidak mengerti. Gak paham, tanya apa hukumnya ini. Umpamanya nih yang ribut sekarang nih Ramadan, Ustadz, wanita yang hamil dan wanita yang menyusuin itu bagaimana kalau dia tidak berpuasa? Apakah dia mengkodok saja atau mengkodok dengan membayar fidyah atau bayar fidyah aja? Gimana antum? Allah bingung, Ustaz, kata dia. Ya udah antum tanya sama Ustaz, yang antum Ustaz gimana Ustaz menurut Ustaz? Ana nggak ngerti, yang lebih kuat yang mana? Ustaz yang ngomong yang ini lebih kuat. Tafadhol kau ikutin. Seperti itu. Jadi orang awam itu memang madhabnya madhab ulama mereka, bertanya kepada alim ulama mereka. Tapi kalau antum penuntut ilmu, antum bisa belajar, antum kaji. Oh, ini pendapat Syekh Al-Albani, ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat fulan. Antum lihat, kayaknya yang ini yang lebih sahih. Di situ antum sudah memiliki kemampuan untuk memilih. Tapi jangan memilih yang enak. Karena ada madhab tadi yang disebutkan, gabungin semua madhab. Digabungin yang enak-enak semua, dia gabungin. Pernikahan, dia ikut madhabnya Zahiri. Kan madhab Zahiri kalau melihat perempuan yang mau dinikahin boleh semuanya tuh. Dia ikut seperti itu. Ini dalam masalah itu. Kemudian dalam masalah makanan dia ikut mazhabnya Imam Malik. Semuanya boleh halal kecuali yang disebutkan dalam Al-Quran haram itu haram. Apa aja yang ditemuin di jalan umpamanya ada monyet lewat, bismillah. Tuh. Anak ikut mazhabnya anu. Kadang-kadang dia cari yang mudah di antara mazhab-mazhab itu, jamaah. Maka kalau dia mengatakan bagaimana kalau dalam satu ibadah, umpamanya sholat, dia ikut mazhab yang macam-macam. Sebenarnya tidak. Dia ikut yang benar dari mazhab yang macam-macam menurut dia. Tetap dia harus mengatakan menurut dia. Karena ana lihat dari mazhab ini, yang ini benar nih. Umpamanya mazhab Syafi'i, yang ini ana lihat benar. Umpamanya kayaknya kalau dalam rukuknya ana ikut yang ini umpamanya. Karena ana lihat pendapatnya itu kuat. Jadi antum sudah mulai bisa memilih dan memilah kalau punya kemampuan. Kalau nggak punya, karena ibu-ibu ini masalah, ibu-ibu yang baca kitab Al-Wajiz. Tahu Al-Wajiz ya, Ma? Al-Wajiz di dalam fikih Al-Kitab wa Sunnah yang ditulis Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Kitab itu bagus sekali, Masya Allah. Anak ngajar kitab itu juga. Sebagian ibu-ibu kalau berdebat sama orang lain yang dibawa kitab itu, Syekh, yuk, nih kitabnya. Seakan-akan yang ada di kitab ini benar, yang tidak ada di kitab itu salah.
Tuh, nggak, yang kau amal tuh nggak ada di sini, kata dia. Ya memang nggak ada di sini, tapi di kitab ini ada nih. Gimana nih? Akhirnya ribut mereka. Jangan mengklaim kebenaran itu, ya kecuali kita sudah bisa memilih dan memilah, punya ilmunya. Kita katakan afwan, umpamanya dalam posisi tayamum. Di dalam mazhab Syafi'i, tayamum itu sampai ke siku dan memukulnya 2 kali untuk wajah dan untuk tangan. Di dalam mazhab Hambali, mereka mukulnya cuma sekali dan mengusap tangan hanya sampai pergelangan tangan. Itu lihat kayak gitu tuh. Nah, antum lihat mana dalil yang lebih kuat? Ternyata dalil yang sampai sini Ustaz, dhaif Ustaz. Ya sudah, kau ikut pendapat yang kuat. Umpamanya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu pertanyaan.